Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini. Saat ini kita sedang berada di program CSM TV Podcast, dan acara ini kita bekerja sama dengan toko Megasari, toko yang menyediakan alat-alat mebel dan rumah tangga sehingga nanti Anda bisa berbelanja di sana, dan toko Megasari ini menyediakan peralatan rumah tangga Anda yang lengkap dan murah, dan juga bisa Anda beli dengan cara cash maupun kredit. Nah, untuk tamu kita kali ini juga sangat istimewa dari sebelum-sebelumnya. Dia merupakan seorang sosok muda yang asal Kabupaten Sambas, yang mungkin style yang berbeda. Oke, selamat datang di studio kami. Ya, selamat pagi Bang Nova. Ya. Terima kasih kepada CSM TV Ya. yang sudah mengundang saya pada hari ini. Baik, mungkin banyak yang belum tahu. Nah, jadi kita langsung saja, bisa langsung perkenalan diri dulu. Oke, jadi nama saya Edenia Yadana. Saya adalah salah satu caleg di Kabupaten Sambas untuk tahun 2024. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, lulusan dari International Business Management Universitas Bina Nusantara. Ya, ini sosok muda yang katanya akan rencana mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan ya. Iya, betul. Edenia kah? Iya, panggil aja Eden. Eden. Jadi enaknya Abang aja gimana? Jadi Den, lihat dari profil usia baru 24 tahun ya. Iya, betul sekali. 24 tahun. Nah, pemirsa, sosok muda yang berani untuk membuat terobosan dalam hal untuk membangun Sambas ke depannya. Jadi kalau dilihat dari profil tadi, kuliah di jurusan International Business Management di Universitas Bina Bina Nusantara tuh di Jogja ya? Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Dia banyak cabangnya sih, ada yang Malang, Jakarta, Bekasi, dan lain-lain. Tapi ngambilnya pas di Jakarta. Terus bisa alasannya kenapa ngambil jurusan itu? Oke, jadi pas awal itu sebenarnya International Business Management tuh menjadi opsi kedua saya. Jadi sebelumnya pas kecil nih, kita flashback dulu lah ya. Yeah. Pas kecil itu saya kan suka berjualan nih, berjualan di sekolah, jual-jual snack, jual-jual baju apa segala macam. Terus SMP juga saya ngejoki game. Jadi berpikir, oh apa ini cita-cita saya jadi businesswoman gitu kan. Akhirnya di SMA itu saya mulai nih cari-cari universitas apa nih yang bagus nih buat kita berkarir lah di dunia bisnis gitu. Awalnya saya ngambil manajemen di Universitas Atmajaya, udah dapat beasiswa, tapi sempat kandas karena sempat ada beberapa permasalahan lah di internal gitu. Akhirnya nggak ngambil, pindah lagi tuh ke jurusan perfilman. Karena hobi di situ, suka fotografi juga, hobi bikin-bikin film dan lain-lain. Oh, apa ngambilnya perfilman aja. Tapi ada guru nih yang bisa ngebaca garis tangan, dia bilang. Gitu. Ada yang bilang kayak gini. Kayaknya kamu nggak cocok di perfilman gitu kan, lebih cocok di bisnis gitu. Coba aja di bisnis daripada kamu ngambil film, ntar nggak lanjut gimana gitu. Oke, ya udah akhirnya ngambil ke bisnis. Kita nyari lagi nih bisnis kan, apa sih bisnis yang bagus sekarang itu. Nah, kan banyak sekali tuh sekarang ada ekspor impor dan segala macam kan. Kan bisnis kan banyak cabangnya kan. Banyak cabangnya. Terus ngambilnya, tertarik sih sama ekspor impor. Akhirnya cari, ternyata yang cocok itu International Business Management. Makanya dari situ saya ngambilnya International Business Management. Dan memang belajarnya ekspor impor. Iya. Jadi dari masuk kuliah di jurusan itu, apa yang Eden dapatkan ilmu dari situ? Banyak sekali sih. Jadi dari pelajaran yang saya dapatkan dari ekspor impor, terus bikin bisnis juga, emang ada eksekusinya waktu itu. Jadi kuliah saya itu kan 4 tahun, 2,5 tahun itu untuk teori, 1 tahunnya untuk praktek, untuk kita magang, untuk kita bikin bisnis sendiri, untuk kita riset dan lain-lain. Jadi pengalamannya ada lah, dari situ kita serap teorinya,
kemudian kita eksekusi gitu. Hmm. Terus emang di jurusan International Business Management kita bisa tahu lebih banyak tentang ekspor impor karena kita kan di Indonesia khususnya emang banyak sekali sumber daya yang bisa kita ekspor Iya. keluar. Jadi untuk itu saya belajar lebih banyak dari situ apa saja sih bahan-bahan atau maupun bahan mentah apa aja yang bisa diekspor. Kita juga bisa menjual maupun bisa menghasilkan yang lebih baik gitu. Itu yang dipelajari Iya, ya? yang dipelajari Terus banyak magang dari waktu situ. itu gimana pengalamannya? Di mana magang? Sebenarnya saya nggak ngambil magang, Ah, justru buka bisnis sendiri, bisnis bisnis clothing apa brand. tuh? Clothing brand, Ya, itu baju, jualan baju. clothing. Iya, clothing. Jadi bikin bisnis sendiri clothing itu 1 semester tuh yang Hmm. clothing. Kemudian pindah ke fotografi karena dari SMP suka banget sama fotografi. Ya udah, Hobi ya, hobi kan? hobi dari SMP. Oh kayaknya ini fotografi bisa jadi bisnis juga. Ya udah bikin. Jadi dulu tuh sempat serabutan juga sih dibilangnya. Berarti tidak magang di satu perusahaan berarti ya? Enggak. Berarti mandiri? Iya mandiri. Itu dibolehkan nggak sama pihak Dibolehkan. universitas? Justru kita tuh ada 5 jenis ini ya buat magang dan lain-lain. Untuk 1 tahun itu buat magang, untuk study abroad, research, kemudian bisnis sama kayak semacam volunteer. Volunteer ya? Volunteer. Jadi saya ngambilnya bisnis dan bisnis ini bisa dijadikan skripsi langsung. Iya betul. Jadi daripada ribet ya, daripada ribet ya udah langsung ngambil bisnis aja, kita langsung eksekusi lebih enak gitu. Terus dari clothing tadi, itu pengalaman bikin clothing itu gimana? Wah, Bisa diceritakan? Mungkin para pemirsa ini kan pengen tahu juga. Itu Gimana sangat pengalamannya? susah ya. Waktu itu kan pas zaman-zaman COVID tuh. Oh, Zaman-zaman tahun COVID berapa kan. tuh? 2020? 2020 awal. Jadi kan pas iya, awal pas zaman itu COVID. masuk Ya, nih. betul. Masuk ke masa-masa kita harus magang lah, bisnis dan lain-lain. Terjun ke lapangan buat cari bahan. Pertama cari bahan dulu ya? Cari bahan dulu. Brand Juga, brand bikin sendiri. apa waktu itu tuh? Natalie Puch. Natalie itu diambil dari nama baptis saya, Natalia, bikin Natalie. Iya. Puch-nya itu Pujana sebenarnya. Oh iya. Pujana, tapi disingkat jadi Puch. Ya. Jadi Natalie Puch itu clothing brand unisex, bisa dipakai laki-laki dan perempuan juga. Tapi prosesnya itu sangat-sangat menyedihkan sih. Kan? Iya. Jadi menyedihkannya seperti apa? Wah itu kan karena emang pas zaman COVID ya, kita juga nggak bisa terjun langsung kan. Iya, nggak bisa terjun langsung gitu. Sangat ketat memang waktu itu kan baru-baru ya, Maret 2020 kan, kita awal COVID. Terus mau ke Pasar Senen nggak bisa. Mau ke Pasar Baru nggak bisa lagi. Mau cari bahan, kan kita juga harus megang bahannya, apa yang bagus, kualitasnya bagus, apa yang enggak gitu. Nggak bisa juga, jadi benar-benar sempat waktu itu nge-stuck selama 4 bulan. Nge-stuck gara-gara nggak bisa terjun ke lapangan langsung. Akhirnya, itu makanya saya switch ke fotografi. Tapi emang sempat berjalan juga clothing brand-nya, tapi setelah fotografi itu berjalan juga. Jadi sambil itu ya, fotografi dulu berjalan, baru clothingnya juga ikut berjalan. Iya kayak gitu. Jadi antisipasi clothing waktu itu gimana? Kan kalau ada gambarannya kan, kalau itu waktu musim COVID gitu kan, kalau kalau secara umum abang sebagai pengusaha gitu kan, kita mikir itu bisa secara online. Iya. Kan itu apakah itu dilakukan atau gimana waktu itu? Dilakukan juga. Jadi kan kita waktu itu nggak mau ngambil bahan yang lebih banyak lah ya. Ambil bahan dikit-dikit aja untuk kita coba dulu bikin apakah cocok apa enggak gitu. Itu cari bahan nggak bisa yang kayak berapa meter gitu, harus yang beli puluhan meter baru bisa. Terus habis itu kita harus nyari penjahitnya lagi lah. Apa itu semua lewat online sih. Kalau untuk printingnya juga gitu kah? Printing ini enggak sih. Gimana soalnya untuk yang clothing itu? Kainnya itu udah ada patternnya. Kain-kain yang ada pattern, jadi dibikin tinggal jahit aja gitu. Kayak gitu. Kayak gambar gitu? Kayak punya abang nih. Sama ada persis deh. Oh gitu. Clothing kemeja kah? Kemeja ada, terus kemudian jaket juga ada. Ada twilly juga yang buat ikat di leher itu. Kan itu fashion yang di luar lah. Jadi saya serap ilmunya, saya terapin di Indo. Ternyata kena COVID, jadi susah pada waktu itu. Jadi pasca selesai kuliah kan, langsung pulang ke Sampang? Enggak. Waktu itu gimana ceritanya? Kan selesai kuliah itu tahun 2021.
Setelah skripsi di Agustus, kan sempat itu tuh break kan sebelum wisuda. Iya, memang Itu ada saya jeda. masih mengeksplor Jakarta, kemana cari kerja gitu-gitu. Ternyata nggak dapet. Akhirnya bulan Oktober pulang ke Sambas. Sempat pulang ke Sambas beberapa bulan sampai bulan Juli 2022. Saya 3 minggu ya, itu ke Ternate. Sebelum pulang ke Sambas ya? Oh, udah pulang ke Sambas dulu, terus habis itu ke Ternate lagi. Ke Ternate buat belajar bisnis sama papan saya kan, karena dia pemborong. Nah, jadi saya belajar bisnis sama dia selama 3 minggu. Bermukim di Ternate itu? Di Ternate itu. Terus? Ke Ternate, habis itu pindah lagi ke Jakarta. Jakarta lagi. Pindah ke Jakarta lagi. Pikirnya apa ngambil WHV ya ke Australia aja gitu kan, daripada gini-gini terus. Gitu. Ya, karena jujur saya tuh tidak terlalu suka terikat. Ya, betul. Nah, 9 to 5 orang bilangnya kan, nggak mau terikat gitu. Jadi ya udah mau bikin bisnis sendiri tapi nggak bisa. Mau kerja sama orang tapi nggak mau juga. Nggak bisa lah gitu kan, kita nggak mau terikat gitu kan. Betul. Jadi akhirnya rencana mau apply WHV. Akhirnya pulang tuh ke Sambas di Oktober 2022. Bukan deh. Januari 2023. Awal tahun kemarin. Tahun ini. Iyalah, tahun ini. Jadi sebelum di 2023 masuk itu, Papa sempat mention, dia bilang kayak gini, bercanda nih, dia bilang, kalau misalnya pecah dapil, mau nggak nyalonin diri, gitu kan? Mau nggak nyalonin diri jadi dewan? Dulu tuh benar-benar tidak ada minat sama sekali. Iya, kalau lihat dari cerita Eden memang kayaknya jauh gitu kan. Iya, jauh. Jadi bisa itu lanjut gimana ceritanya? Kan ditanya tuh, mau nggak masuk ke ini dewan, jadi dewan gitu. Politik kan. Nggak minat gitu kan. Terus habis itu ada dari tim papa gitu, sempat ngomong kayak gini, udahlah masuk aja lah Den, katanya gitu kan. Siapa tahu kan bisa membantu banyak orang, katanya kayak gitu. Waktu itu masih belum kepikiran tuh. Dan beneran di tahun 2023 itu kan kayak hasilnya gitulah keluar. Ternyata pecah dapil, beneran pecah dapil. Ya, waktu itu masih dibahas sama KPU kan waktu itu. Iya, pecah dapil. Dibilang gimana? Jadi mau ikut apa enggak nih? Gak mau lah Pak, dibujuk tuh sampai satu bulan tuh sama tim juga kan, dibujuk 1 bulan. Ada satu momen di mana Papa tuh memberikan statement yang membuat saya, kayaknya harus ikut nih, harus inilah. Dia bilang kayak gini, aku tahu kamu tuh orangnya sosial banget, dia bilang gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu secara pribadi bisa bantuin orang tuh cuma 1-2 orang aja, dia bilang gitu. Kalau misalnya kamu masuk ke politik, kamu jadi dewan, itu loh, kamu bisa loh bantuin 1.000 sampai 2.000 orang, banyak loh yang bisa kamu bantu gitu. Nah, jadi dari situ, ya udah, saya memutuskan untuk mencalonkan diri jadi anggota calon anggota ya, calon anggota ya, dari dapil 7 berarti. Iya, dapil 7, betul. Jadi berdasarkan cerita dari Eden ini sedikit pemirsa bahwa ini sebenarnya terlepas dari seorang sosok ayah yang merupakan seorang pejabat negara ya, anggota DPRD Sambas. Iya, betul. Tapi beliau ini sosok muda yang gimana ya, kalau menurut Abang ini punya kreativitas sendiri. Nggak mau terbawa dengan sosok ayah yang seorang anggota dewan gitu kan. Nah, dari karakter ini kita ketahui bahwa dia sosok yang mandiri, punya wawasan yang luas, dan banyak hal yang bisa dikerjakan, khususnya sosial ya. Terus ini, terkait dengan hobi. Nah, dari hobi, kalau dilihat fotografi gitu kan, kemudian banyak yang Abang lihat kayak hiking apa segala macam. Nah, ini kan banyak, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang outdoor kan? Iya, rata-rata outdoor. Kenapa? Itu bisa diceritakan, awalnya dari mana bisa tertarik dengan dunia itu? Mungkin dari awal itu kan saya SMP masih di Sambas ya. Iya. SMP masih di Sambas, kemudian saya ngerantau tuh SMA-nya. SMA udah di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta, lingkungan saya tuh memang rata-rata pada suka mainnya di outdoor. Jadi teman pertama kali bilang kayak gini, mau nggak hiking? Kita coba aja pertama kali juga kan gitu.
Ya udah ikut hiking, ternyata suka. Dari situ mulai tuh ikut hiking, ikut ke pantai lah, apa gitu-gitu. Terus habis itu water sport emang saya dari dulu suka, tapi enggak, karena di sini terbatas kan, di Kalimantan terbatas. Akhirnya main water sportnya di luar Kalimantan, di Pulau Seribu, kemudian di Bali dan lain-lain gitu. Jadi dari situ saya mulai tertarik tuh namanya outdoor. Emang nggak suka ngomong orang ya, lebih suka outdoor aktivitas sendiri gitu ya, aktivitas atau sama kawan-kawan komunitas gitu ya. Betul. Terus fotografi? Fotografi dari SMP. SMP dulu kan suka moto pakai HP tuh. Iya tahu. Pakai orang tua tapi pakai HP orang tua. Terus kemudian ada dari anak dari siapa ya dulu? Gimana ngomongnya? Keluarga lah masih. Keluarga lah. Dia emang seorang fotografer. Dia itu di Pontianak waktu itu. Seorang fotografer, terus kayak, kayaknya tertarik nih juga. Ini kan beli kamera-kamera gitu buat biar bisa meng-capture momen lah, orang bilangnya. Ya udah, Pak, beliin lah ini kamera, siapa tahu bisa dipakai buat apa gitu, kegiatan atau apa. Akhirnya dibeliin. Nah dari situ. Kamera apa tuh pertama kali dibelikan? Kamera masih ingat nggak? Canon 650D. DSLR. DSLR. Terus habis itu, ya udah dari situ menggeluti terus tuh fotografi sampai terakhir tuh dilepas di tahun 2023 awal. Kameranya udah rusak betul. Gitu. Iya. Jadi waktu menggunakan kamera itu momen-momen apa yang disukai sama Eden untuk diambil untuk difoto? Jadi awalnya sih momen kegiatan ya, kegiatan sekolah. Ternyata ke belakang ini suka banget sama foto-foto komersial. Jadi foto-foto produk, orang model apa, dari situ. Jadi lebih ke situ ya, hobinya gitu ya akhirnya ya. Tapi emang dulu sukanya foto-foto pemandangan juga sih. Foto alam gitu ya. Foto alam gitu ya. Terus kenapa sekarang enggak? Maksudnya apakah sekarang masih ya kadang-kadang gini. Memang ini kan menjadi salah satu calon anggota dewan lah, terjun ke politik, tapi kan tidak menyampingkan hobi. Masih tidak sekarang? Masih, cuman sekarang tuh lebih ke videografi. Ke video? Bikin video pendek. Itu. Bisa diceritakan enggak? Ada pengalaman sedikit tentang bikin video pendek nih? Bikin film pendek ya. Dulu film pendek. Pertama kali bisa tertarik sama film pendek itu karena ada tugas sekolah pas SMA. Pas SMA. Jadi disuruh di Jogja itu ya? Iya, di Jogja. Disuruh bikin kelompok tuh. Disuruh bikin kelompok, ya udah disuruh bikin film. Mau tema apapun terserah kalian apa aja gitu. Akhirnya dari situ saya waktu itu sutradara atau apa ya waktu itu ya posisinya saya lupa. Sutradara, videografi juga iya, videografernya gitu juga iya. Dari situ tertarik. Ini kayaknya seru nih, ngedirect orang kayaknya seru gitu. Ngedirect orang seru, kayaknya dilanjutin juga nggak apa-apa gitu kan. Ya udah dari situ lanjut terus, tapi diimbangi sama fotografi juga. Jadi dua-duanya masih jalan sih. Iya, masih jalan. Cuman sekarang lebih sukanya bikin video. Bikin video ya, bikin video. Terus yang waktu yang sekolah itu bisa bikin film pendek berapa film? Waktu itu cuma satu sayangnya. Cuma satu. Iya. Memang abis itu memang enggak dilanjutkan lagi mau bikin film pendek apa segala macam. Nggak dilanjutkan. Karena lingkungan saya teman-temannya nggak pada suka. Saya sendiri susah kan untuk ini. Tergantung lingkungan iya, kan, betul. Jadi memang harus menyesuaikan lah ya. Iya. Terus untuk kondisi saat ini, kira-kira maksudnya dari hobi ya, ini dari hobi. Kedepannya itu apakah memang masih berminat untuk menggeluti videografi atau fotografi? Masih, pasti. Ya. Waktu di Sambas pernah melakukannya enggak? Di Sambas waktu itu sempat jadi cast figuran waktu itu. Figuran yang siapa sih? Yang film pendek Daniel Johan. Itu. Iya, cuman yang tukang jemur baju itu doang. Itu iya memang. Kenapa enggak menggeluti? Maksud saya maksud Abang bukan untuk dijadikan profesi ya, tapi karena ini hobi kan. Iya. Kan banyak nih sinias Sambas. Tahu enggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, justru jadi ini kan udah banyak sinias Sambas
yang bikin film pendek ataupun bikin film lokal kan. Nah itu, sekedar informasi untuk Eden bahwa kita udah ada gitu film-film Sambas gitu kan. Nah mungkin nanti ke depannya dengan ilmu yang udah walaupun, secara otodidak lah Iya, kali ya, heeh. itu bisa dilanjutkan kembali kalau misalkan ke depannya seperti apa kan. Itu secara gambaran lah. Terus, dari jurusan kuliah Iya, jurusan kuliah apakah memang, eee, tidak terapkan realisasikan gitu, ya? Heeh, realisasikan di Sambas lah khususnya heeh, kan, khususnya ya. karena kan kalau kita lihat dari perekonomian Sambas, memang kalau untuk usaha-usaha kayak clothing seperti yang Eden sampaikan itu kan kita masih belum banyak. Iya, belum banyak. Kan paling tidak kan karena udah jurusan bisnis, pasti udah tahu pangsa pasar seperti apa, khususnya di Sambas lah. Nah, apakah memang udah ada terpikir seperti itu atau memang seperti apa yang, Eden jalani untuk Oke, kondisi jadi ini? begini, kalau misalnya untuk penerapan kan saya jurusannya International Business Management ya, Mhm, lebih ke ekspor ya ekspor impor. impor. Heeh. Sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini Heeh adalah modalnya di heeh, awal. Modal di awal karena ekspor impor itu kan sekali bikin itu kan harus harus dalam skala besar ya? skala besar ya, nggak bisa yang kecil-kecil gitu. Mhm, Jadi menurut saya emang ekspor impor mungkin agak sedikit belum bisa belum ya? bisa, tapi untuk bisnis-bisnis yang Untuk lain bisnis-bisnis kecil maksud saya maksud ada kepikiran ada tapi ke belum belum direalisasikan aja, disaksikan ya? heeh. Terus dukungan orang tua seperti apa? Dengan Dukungan apa yang sudah dilakukan atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh, Eden, baik itu mulai dari SMA lah ya kan, iya, udah mulai sampai, saat ini? dukungan orang Heeh, tua pasti sangat-sangat mendukung, mhm mereka nggak membatasi saya mhm sama sekali mhm, untuk bikin ini, bikin itu, heeh, atau melakukan usaha apa aja ini atau heeh, usaha itu usaha atau itu, berkreasi iya. apapun gitu ya? Cuman memang dari Heeh, sayanya aja yang masih menahan diri mhm, untuk, "Oh nanti aja deh bikinnya habis ini selesai," gitu kan. heeh Karena sebagai calon, heeh, dewan ini calon gitu. dewan. Jadi Iya, memang di sisi lain dari walaupun karena bujukan orang tua, iya, tapi, itu bukan berarti, ada tekanan atau dari orang tua yang memang harus gitu kan, nggak ada gitu. enggak, Memang dari kemauan, Ede sendiri ya. iya betul. Nah, kemudian berjalannya waktu kan sekarang, Eden udah memutuskan untuk menjadi caleg nih, Iya, di caleg khususnya di Dapil 7. Nah, eee, apa yang, Eden pikirkan untuk Sambas ke depan? untuk Sambas ke depannya. Iya, Kita bisa lihat kalau misalnya Sambas ini sekarang kan didominasi dengan namanya Gen Z ya. nah, Gen Z iya, itu dari tahun 97 sampai tahun 2000-an. mhm, Nah, itu memang mereka itu, kita-kita termasuk iya saya, termasuk ya generasi muda lah menjadi kan, heeh, ya, menjadi sumber daya manusia yang paling penting lah kita bilang. Karena mhm, cara berpikir kita udah lebih matang dari iya, fase yang sebelumnya heeh, gitu. Jadi menurut saya hal yang dapat dilakukan adalah memberdayakan anak-anak muda mhm di bidang UKM misalnya, mhm ataupun di bidang perekonomian yang lainnya. mhm Di UKM atau enggak mereka, diberi support di bidang mhm pertanian mhm atau perkebunan dan lain-lain. Tapi memang anak-anak muda, kan kita tahu ya karena mhm ada teknologi dan lain-lain, mhm mereka mikirnya pekerjaan yang ada tuh sekarang bukan tentang pertanian atau apa, tapi mhm, lebih ke kayak jadi influencer, iya kemudian betul, dia YouTuber jadi gitu-gitu. YouTuber, Heeh. Terus jadi segala macam kan, ya, heeh, jadi mereka tuh harus diarahkan mhm diarahkan untuk bisa melihat peluang yang ada gitu, peluang yang ada di Sambas ini. Kan mhm misalnya rata-rata banyak nih dari bapaknya atau ibunya itu kan misalnya petani, mhm pekerjaannya petani mhm atau berkebun, itu lumayan loh kalau bisa dibisniskan, kalau mhm dengan cara yang benar apalagi anaknya itu kan melek dengan teknologi, mhm mereka bisa menyerap ilmu-ilmu yang dari luar, bisa mhm. diterapkan di Sambas, bagus tuh itu. Bisa gitu Heeh, ya. Memang bagus untuk loh. saat ini kan banyak anak-anak muda kita kan khususnya Sambas lah, kan Iya, banyak yang jadi konten kreator. iya betul. Konten kreator, mereka mempromosikan produk orang lain atau apa Mhm, segala macam. Nah, itu yang mungkin memang banyak saat ini gitu. iya, Nah, dengan dari, ilmu yang dari dapat, oleh Eden gitu kan dari kuliah, heeh, kan dari bisnis. Tapi secara umum
itu kan bisa melihat gitu kan, secara umum kan biasanya kuliah di bisnis gitu kan, Iya. tahu tentang pasar biasa. Iya. Itu umum ya, Iya. bukan soal ekspor impor kan mungkin secara khususnya lah Iya. gitu kan. Kalau untuk di Sambas sendiri, potensi pasar yang mungkin bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Sambas, kan kita tahu bahwa kita kebanyakan dari Sambas ini kan, bidang pertanian dan perkebunan. Iya. Nggak menutup kemungkinan dari sektor lain juga, gitu. Nah, apa yang bisa, kira-kira dikembangkan untuk di Sambas ini dari UMKM lah maksudnya, UMKM itu, kira-kira apa? Sebenarnya kalau saya lihat ya, untuk di bidang kuliner itu udah banyak sekali. Kuliner. Iya. Kuliner itu banyak sekali lah kan. ya, Sambas. Nah, itu sebenarnya kan potensi. Nah, Iya, menurut Eden gimana? Menurut saya mungkin karena banyak anak muda yang keluar dari Sambas ya. Iya. Itu yang salah satu menjadi penghambat untuk Sambas itu bisa lebih berkembang lagi gitu. Soalnya cara berpikir kita itu kan berbeda ya sama fase yang sebelumnya gitu. Jadi nggak ada inovasi baru. Itu yang menjadi salah satu penghambat yang ada di Sambas ini. Bagaimana cara kita untuk menarik anak muda untuk bisa kembali ke Sambas? Nah, itu yang menjadi suatu pertanyaan di dalam pikiran saya yang masih saya lihat lah. Gimana ya caranya ya menarik kembali gitu. Mereka teman-teman saya termasuk teman-teman saya gitu banyak sekali yang pergi ke Jakarta, pergi ke luar negeri. Semua itu pada cari kerja. Aku bilang, kenapa nggak mau pulang ke Sambas aja, bikin bisnis dan lain-lain. Di Sambas kan? Dia bilang peminatnya itu sedikit. Karena kan kalau misalnya anak muda mau bikin bisnis pasti bisnisnya ya dia mikirnya untuk anak muda lagi. Iya betul. Konsumennya juga anak muda kan? lagi. Terus dia bilang kalau misalnya saya pulang ke Sambas ntar nggak laku gitu. Nggak laku. Terus habis itu apa ya? Dia bilang susah lah untuk kembali ke Sambas, bikin usaha di Sambas gitu ya. Terus ada juga yang bilang mau pulang ke Sambas mau bikin bisnis apa? Iya. Padahal banyak loh dari pertanian kita bisa, peternakan juga bisa. Peternakan kan banyak, perkebunan, terus banyak juga yang kemarin sempat abang lihat itu kan dari sektor-sektor rotan kan itu bisa diolah. Bahan olahan-olahan dari alam yang ada di Sambas ini kan bisa kita buat produk gitu kan. Misalnya kayak batok kelapa itu kan. Batok kelapa kita bisa olah menjadi briket. Briket. Untuk diekspor gitu. Kan bisa kan. Itu skala besar skala sekali. besar. Memang itu mungkin proses lah kan. Iya. Nah, yang kita obrolkan ini kan yang mungkin untuk dalam jangka pendek gitu kan, gimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat, terus juga mengentaskan pengangguran lah paling tidak kan, dengan banyaknya investasi di sini kan berarti kan bisa mengurangi pengangguran, khususnya generasi muda lah gitu kan. Ya mungkin ini ya masukan buat Eden untuk kedepannya, siapa tahu nanti jadi anggota dewan gitu kan. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Tapi memang betul tadi kata Bapak kan, dengan ada misalnya mencalonkan diri dan mudah-mudahan bisa berhasil, Eden bisa menyalurkan semua apa yang ada dalam pikiran Eden gitu kan, untuk kemajuan khususnya Sambas lah. Nah, kalau misalkan untuk generasi muda tadi memang gimana ya? Kalau menurut Eden kan kita banyak kuliner tadi, kuliner khusus khas Sambas yang mungkin yang waktu generasi sebelumnya memang itu memang seperti itulah kondisi, seperti kayak bubur pedas atau misalnya makanan kayak asam pedas bahasa kita kan, orang Sambas kan. Nah, kalau untuk generasi sekarang, generasi ke Eden lah, mereka belum tentu bisa buat itu. Iya. Nah, itu susah. Karena tadi itu kan, sedangkan kan kita perlu untuk meneruskan yang lama nih. Iya, betul. Biar ini tetap terjaga gitu, tetap lestari. Iya. Nah, kalau menurut Eden kira-kira seperti apa? Gimana ya? Cara mengajak lah generasi muda atau supaya generasi muda kita nih mau untuk meneruskan tradisi-tradisi lama. Nah, itu menurut Eden gimana pemikiran Eden? Kalau misalnya untuk anak muda sendiri kan,
Heeh. kita tuh harus menggunakan cara transformasional. Transformasional itu apa? Itu tuh pemimpin yang mengajak pengikutnya untuk apa? Untuk bentar, saya lupa lagi gini sih. Mengajak pengikutnya untuk melakukan kebaikan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Ya, tuh kepentingan orang kelompoknya gitu kan. kelompoknya. Jadi apa yang bisa membuat mereka mengikuti kita itu seperti influencer. Influencer itu mereka memiliki cara mereka sendiri untuk bisa mengajak anak-anak muda yang memang sekarang melek sekali dengan teknologi untuk bisa mengikuti apa yang mereka perintahkan gitu. Bukan perintahkan sih, lebih mengajak lah. Mengajak ya. Kayak seperti donasi kemarin atau kalau misalnya ada yang kesulitan atau apa mereka ikut membantu juga. Jadi kita tuh harus mencari sosok yang memang diikuti oleh banyak pengikut dan dia itu memiliki impact yang sangat positif untuk mereka. Untuk orang banyak Nah, gitu untuk ya, orang banyak. Iya, punya pengaruh untuk orang banyak berarti. Iya, jadi memang influencer inilah yang harus gempar untuk ayo kita ini membangkitkan ekonomi yang ada di Sambas dengan cara ini. Jadi tuh influencer itu yang menjadi titik di mana dia yang memiliki peran besar lah untuk mengajak anak-anak muda saat ini gitu. Itu mungkin yang yang harus dilakukan. Iya, yang harus dilakukan. Memang banyak kita influencer atau konten-konten kreator yang udah banyak pengikutnya sih di sini. Memang. Dan itu mungkin salah satu solusi ya. Salah satu solusi supaya kuliner kita yang lama terus ada istiadat kita tetap terjaga dengan baik lah. Karena kan semakin ke depan kita generasi muda kita ini kan karena mungkin banyak pengaruh teknologi gitu kan, kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi kita, jadi sedikit banyak akhirnya apa yang jadi ada istiadat kita itu udah hampir punah. Itu yang harus kita jaga sebenarnya. Tapi mungkin memang peran generasi muda lah, gimana lah nanti seorang sosok Eden yang akan menjadi calon anggota DPRD Sambas untuk membangkitkan kembali gairah generasi muda kita supaya lebih berkreasi lah. Mungkin tidak hanya sebagai seorang influencer, tapi seorang pengusaha muda kali kan. Nah, kan sesuai dengan ilmu. Artinya kita nih mungkin Sambas lah ya kalau karena abang dari media kan. Jadi juga sedikit banyak tahu tentang kondisi kita di sini kalau generasi muda kan, khususnya bagian-bagian di dalam, di bagian kecamatan yang lain gitu kan. Mungkin mereka taunya hanya daerah kampung. Mungkin mereka bisa lihat perkembangan diakses lewat internet apa segala macam. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, eksekusinya susah. Mungkin pertama terkendala dari ilmu tadi. Mereka tidak ada ilmu di situ. Walaupun mereka bisa tahu lah. Sekarang kan teknologi udah canggih. Nonton di YouTube ada tutorialnya kan gitu kan. Mau ditanyain apa juga ada jawabannya. Nah, mungkin karena eksekusi. Terus yang kedua karena tadi pembiayaan. Mungkin karena modal dari mereka tidak mampu apa segala macam. Terus mungkin solusi tadi itu memang bisa mandiri lah gitu ya, artinya ya bagaimana mereka generasi muda ini tidak hanya terpaku pada satu usaha, bisa jadi melihat usaha-usaha lain yang berpotensi, peluang-peluang lain kan, karena kan sekarang kayak aplikasi-aplikasi TikTok, YouTube apa segala macam itu kan bisa menghasilkan uang. Menghasilkan juga. Bisa menghasilkan. Nah, kalau menurut Eden gimana ya nanti itu kalau melihat potensi-potensi ini untuk generasi muda kita lah, apakah bisa dengan cara apa gitu kan? Karena ini kan perlu proses. Mereka tidak bisa langsung kayak contoh YouTuber gitu kan. Mereka tidak hanya sekali dua kali mereka bisa langsung menghasilkan kan? Iya, betul. Nah, mereka harus proses dulu berapa banyak, berapa lama, berapa banyak mereka bikin konten dan tema konten apa yang bisa menjual. Nah, pemikiran ini seperti apa soal itu? Oke. Khususnya kita generasi muda aja ya. Kita generasi muda ya. Jadi mungkin kita sebagai yang mungkin dekat sama dia,
Heeh. atau kita yang tahu lah dengan potensi yang dia ada, kita memberikan fasilitas lah paling tidak. Memberikan fasilitas maupun dukungan kita terhadap apa yang ingin dia kerjakan gitu. Apalagi kalau misalnya kayak saya kan masih calon nih, nggak bisa memberikan apapun lah ya. Kalau misalnya memang ada kesempatan untuk itu, pastinya kita akan memberikan aspirasi lah untuk mereka untuk bisa mengembangkan apa yang mereka mau gitu. Misalnya bikin bisnis UMKM apa, atau maupun di YouTube kah, atau di mana gitu. Jadi memang kita kan mungkin karena mereka ada keterbatasan internal maupun eksternal, kitalah yang harus meng-guide-nya gitu. Betul. Kitalah yang harus meng-guide-nya. Kendala sih memang banyak sebenarnya, Iya. tapi yang paling kendala yang paling kelihatan itu untuk mengakses. Iya, Nah, mengaksesnya itu kadang-kadang kalau susah. misalkan di Palu atau di daerah-daerah pedalaman itu kan susah sinyal untuk mengakses internet. Itu, betul. Nah, kalau ini betul kata itu Eden tadi kan mungkin ya mudah-mudahan bisa jadi gitu kan, sehingga bisa merangkul semuanya lah. Tapi untuk sekarang udah pernah dilakukan belum? Mengajak generasi muda, yuk ini ada apa sih yang pengen mereka inginkan? Yuk kita sama-sama kita kayak bikin pelatihan kecil-kecilan lah gitu. Atau misalkan Eden, apa sih yang jadi keluhan generasi muda di daerah ini? Ini. Ayo kita sama-sama coba bikin kelompok atau coba bikin pelatihan atau apa kecil-kecilan. Pernah terpikir seperti itu enggak? Pernah, pasti pernah. Pasti pernah ya? Cuman saya itu masih nerapinnya di lingkungan saya waktu itu dulu pas kuliah. Ada yang teman yang pengen bikin ini, bikin itu, kita rangkul, kita riset sama-sama, kita bantuin gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang sekarang kan saya belum gimana dekat dengan masyarakat yang lain. Kan harus survei dulu nih. Iya, harus survei dulu kan. Nah, jadi kita enggak bisa juga mengikuti apa kemauan kita kan, kita harus ikuti apa keinginan mereka kan. Nah, itu seperti itulah gitu. Nah, kemudian terkait dengan hobi tadi, banyak apa kegiatan outdoor yang dilakukan oleh Eden kan. Kalau misalnya melihat kondisi Sambas lah pada umumnya gitu kan. Kondisi alam kita seperti apa sih? Kondisi alam ya? Ya. Di Kabupaten Sambas apa Sambasnya nih? Secara umum, Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas. Sebenarnya kita tuh memiliki banyak potensi ya. Misalnya kayak di Sajingan Besar ada air terjun, kemudian di bagian Pemangkat sana ada yang namanya tepi sungai yang Sinam tuh ya? Sinam itu kan. Itu bisa dimanfaatkan loh sebenarnya. Cuman emang cara pengelolanya itu yang salah menurut saya. Mereka nggak terlalu secara maksimal untuk mengelola itu. Jadi mungkin kita lihatnya ini paling bentar lagi udah nggak bisa diakses atau ya udah diterbengkalai dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya memang kita merangkul mereka semua, kita bilang oh ini kita harus bangun secara betul-betul gitu, bukan yang secara main-main lah kita bilangnya kan. Itu pasti bisa bagus. Tempat wisatanya pasti ada. Tapi emang kita di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas itu tempat wisata khususnya di Sambas tuh nggak ada loh, Bang. Khusus di Sambas. Khusus di Sambas ya. Jadi mereka orang Singkawang mau main ke Sambas juga bingung mau mainnya kemana gitu kan. Paling hanya yang ada kan ya udah wisata religi itu paling ke keraton. Hanya ke keraton kan itu saja kan. Kalau untuk wisata alam memang kita masih belum ada. Susah, emang aksesnya juga susah kan untuk ke Sajingan Besar. Kayaknya lumayan jauh 1 jam lebih. Nanti kalau misalnya ya di Pemangkat ya paling cuma di pinggir. Tapi ada juga di Jawa. Di Jawa tapi memang aksesnya juga sama. Susah ya. Agak jauh sih. Hanya memang mungkin untuk menjual wisata alam kita memang butuh waktu yang cukup memakan waktu lah. Artinya kan pengalaman Eden dulu waktu sekolah bagaimana menggeluti dunia outdoor gitu kan, melihat situasi pantai di daerah atau di Jawa itu kondisinya seperti apa, pengelolaannya seperti apa kan. Nah, mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan bisa jadi kan bisa melihat potensi-potensi yang ada kan, jadi menerapkan ilmu lah, maksudnya ilmu yang bukan ilmu hobi tadi, bukan ilmu perkuliahan kan. Jadi kalau saya lihat Eden ini udah dari hasil obrolan kita kan multi talent lah, artinya
bukan melihat sosok beliau ini seorang anak dari pejabat negara, tapi lihat dari kemandirian, wawasan, dan juga keinginan yang kuat untuk membangun Sambas lah, paling tidak kan dengan ilmu yang udah dimiliki. Makanya jadi sangat layak lah kalau misalkan sosok muda ini untuk bisa mencalonkan diri untuk Makasih, Pak. jadi seorang anggota DPRD Sambas lah, terutama kan. Mungkin terakhir, Den, apa yang mau disampaikan pada Terakhir ya? masyarakat ya? Oke. Pesan-pesannya lah gitu. Jadi untuk anak-anak muda, jangan patah semangat untuk meraih cita-cita kalian semua. Kita adalah sebagai generasi muda itu harus bisa merangkul semua yang ada. Dan kita juga sebagai kunci agen perubahan loh di Indonesia ini khususnya. Apalagi di Kalimantan Barat ini kan, di Kabupaten Sambas ya, khususnya di Kabupaten Sambas. Kalau misalnya bukan anak muda, siapa lagi yang bakal membangun Sambas ini? Oke. Terima kasih Den atas waktunya. Siap. Terima kasih ya pemirsa CSM TV Podcast yang menyaksikan program ini. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan juga mengetahui tentang sosok Eden, seorang sosok muda 24 tahun yang rencananya akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Sambas. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.